Purbahaners kesayangan, selamat datang lagi di Veil of Shadow, channel yang bikin kalian mikir, hidup toko film aja serumit ini. Apalagi hidupku. Ketawanya dipaksa, tapi nggak apa-apa, kita saling menguatkan. Santai dulu, tarik napas, ambil cemilan, asal bukan keripik yang bunyinya kayak sound effect boss final di game. Kalau cemilan kalian bunyinya krak sampai nutupin narasi saya, tolong miringkan kamera, biar saya juga numpang satu. Nama saya Bang Sandy, dan seperti biasa, kita akan menyelam ke dunia misteri yang gelap. Tapi tenang, gelapnya nggak sehitam cat mantan yang cuma udah. Aduh sakit tapi lucu. Yes, ini dia, Perfume The Story of a Murderer, film tahun 2006 yang rilis di Jerman, Inggris, Amerika, dan berhasil ngumpulin duit 135 juta dolar. Duitnya banyak, puisinya banyak, kritiknya juga banyak. Pokoknya aromanya campur-campur, kayak deodoran abis lari 5 kilometer. Inilah kisah Jean Baptiste Grenouille, seorang pria dengan hidung lebih sensitif dari perasaan mantanmu tiap lihat story bahagiamu. Aduh, ketawa dulu biar nggak nangis. Grenouille lahir bukan di rumah sakit, tapi di pasar ikan, lengkap dengan aroma tenggiri premium dan cumi-cumi seterma busuk. Ibunya lagi motong ikan, terus plek, bayinya jatuh kayak biji cilok yang loncat dari mangkuk. Dan bukannya dirawat, Grenouille malah ditinggal begitu aja seperti kantong kresek Alfamart yang ketinggalan. Warga lihat panik dan akhirnya ibunya dihukum gantung. Dari opening aja, hidupnya sudah lebih gelap daripada playlist galau kalian malam minggu. Aduh, relate ya. Jean Baptiste Grenouille dilahirkan di sebuah kota yang bernama Paris. Namun sebelum indah seperti sekarang, dulu Paris merupakan kota yang kumuh dan beraroma tak sedap. Kayak got bocor, aduh baunya kebayang. Di kota inilah Jean lahir dari rahim seorang ibu yang merupakan seorang pedagang ikan. Sebelumnya ibunya juga pernah melahirkan seorang bayi, namun selalu saja mati kena mungkin faktor pengaruh lingkungan yang kumuh serta tidak adanya tim medis yang menangani proses persalinan. Berbeda dengan bayi-bayi sebelumnya, Jean merupakan bayi yang hebat. Bayi Terminator nih ceritanya. Ia mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang tidak ramah sekalipun. Nah, ketika masih kecil, ibu Jean mati karena sesuatu, kemudian dititipkan kepada seorang perempuan yang bernama Baudelaire yang merupakan pemilik dari panti asuhan. Status ia Lima Bunbin masih belum bisa berbicara, namun ia memiliki kemampuan yang sangat spesial. Nah, di balik kekurangan itu, terdapat kelebihan yang sangat unik, yaitu ia memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Ia mampu mencium aroma-aroma barang dari jarak yang sangat jauh, kayak anjing pelacak, tapi versi manusia. Dan karena kemampuan tersebut Jean dijauhi oleh teman-temannya. Ya iyalah, bayangin teman tiba-tiba bilang, aku mencium bau ciki yang kamu sembunyikan. Takut juga. Kemudian pada usia ke-13 tahun, Baudelaire tidak memiliki cukup ruang untuk Jean, sehingga dengan terpaksa, ia pun menjualnya kepada si bapak botak. Waduh, bocahnya dijual kayak barang second. Dan pria ini adalah pemilik usaha penyamak kulit dan bertahun-tahun ia lalui dengan mengabdikan dirinya kepada si bos penyamak kulit ini, hingga akhirnya suatu hari momen yang ia tunggu-tunggu pun datang. Ia akhirnya diajak oleh bosnya untuk keluar kota, karena kemampuannya dalam mencium bau sangat baik. Jean sangat menikmati bau-bau ia hirup melalui hidungnya. Berbagai macam bau bercampur aduk menjadi satu, membentuk sebuah aroma baru yang belum pernah dihirup sebelumnya. Bahkan bau kentut sekalipun berpadu asik di dalam aroma tersebut. Nah, yang ini sih hidungnya udah kebal beneran. What is it called? Hingga suatu ketika ia menghirup aroma wangi yang mengarahkannya ke sebuah toko penjual parfum yang sangat terkenal di kota itu. Jean sangat kagum dengan apa yang ia temukan kali ini. Namun kekagumannya tersebut tidak berselang lama, karena ternyata masih ada lagi aroma wangi yang melebihi parfum yang ada di toko tersebut. Kemudian ia pun mengikuti aroma wangi yang tercium oleh hidungnya, hingga akhirnya ia pun menemukan asal aroma wangi yang sangat menggugah jiwa laki-laki satu ini.
Ternyata rumah tersebut berasal dari tubuh seorang wanita yang sedang berjalan membawa seonggok bunga. Waduh, ini fix aromanya masuk ke tulang. Jan pun menghampirinya dan tanpa tegur sapa langsung nyelonong aja kayak NPC error. Jan langsung nyelonong begitu saja memegang tangan si wanita itu dan menciumnya. Sontak wanita tersebut pun lari ketakutan. Ya iyalah mbak ya takut, tiba-tiba dicium tangannya sama orang random. Tak berhenti di situ saja, Jan pun mengikuti aroma tubuh wanita tersebut dengan nemu ajaibnya bak seorang anjing pelacak. Anjay, hidung premium edition. Jan pun akhirnya menemukan si wanita itu yang tengah duduk santuy sedang mengupas buah-buahan. Buah ya bang? Buah beneran. Dengan diam-diam Jan menciumi aroma wangi yang dikeluarkan oleh tubuh si wanita itu. Karena terlalu dekat, wanita itu pun tersadar dan hendak berteriak. Dengan cepat Jan membungkam rapat-rapat hidung serta mulut si wanita itu. Lah malah dibekap. Ini mah dari maniak parfum jadi kriminal. Saking lamanya ia membungkam wanita itu pun matoi kehabisan nafas. Tapi bukannya pergi, Jan ini masih penasaran dengan tubuh wangi si wanita berambut merah ini. Waduh, obsesinya level berat nih bang. Dengan sopan, Jan malah membuka baju si wanita itu dan menciumi sekujur tubuh si wanita ini. Tapi Jan ini hanya terobsesi pada aroma tubuh si wanita itu. Jadi dapat dipastikan bahwa ia tidak akan melakukan hal yang aneh-aneh kepada si wanita ini. Makanya tadi dibilang, Jan melakukannya dengan sesopan mungkin. Karena tujuannya, yaitu cuma mau menghirup aromanya saja. Tapi tetap aja bang, sopan model apa itu? Kemudian bau wangi yang ia hirup dari tubuh si wanita tersebut seperti menghipnotis dirinya. Bahkan ia mulai memikirkan bagaimana cara ia membuat aroma dan mempertahankan aroma tersebut. Sehingga ia tidak akan pernah lagi kehilangan keindahan dari sebuah aroma. Khususnya pada aroma wanita yang sangat wangi itu. Hidungnya nih kalau jadi fitur HP pasti mahal. Kemudian adegan berpindah ke seorang ahli parfum legendaris bernama Mr. Montir. Dulu, dia ini sang fenomena, raja wawangian, kaisar aroma, dan presiden kehormatan pecinta parfum seluruh negeri. Tapi sekarang, ya, popularitasnya turun seperti sinyal wifi di kamar mandi. Penggemar parfum sudah move on ke parfum baru ciptaan pesaingnya, seorang seniman parfum bernama Pelissier, yang aromanya jauh lebih menarik. Siang itu, seorang pengikut setia Mr. Montir membawakan sampel parfum baru milik Pelissier. Mr. Montir langsung pasang mode Sherlock Holmes of Aroma. Dengan sapu tangan di tangan, ia mengendus, memutar mata, dan menghela nafas seperti sedang menilai masa depan bangsa. Beberapa bahan berhasil ia pecahkan, tapi beberapa bahan lainnya, misteri total, seperti password wifi tetangga, nggak kebaca. Malam harinya muncullah tamu tak terduga, Jin, yang datang cuma buat nganterin kulit kambing pesanannya. Tapi begitu masuk ruangan, Jin langsung terpukau. Hidungnya bekerja seperti radar canggih NASA, yang dilacak bukan meteor, tapi aroma parfum. Dari satu kali nafas saja, Jin tahu kalau Mr. Montir sedang melakukan eksperimen besar-besaran untuk mengungkap rahasia parfum baru si Pelissier. Mr. Montir sampai bengong melihat kemampuan hidung bocah ini, seperti menemukan cheat code dalam hidup. Jin kemudian menunjuk bahan-bahan rahasia dalam parfum tersebut, satu persatu, dengan santai. Mr. Montir yang mendengarnya cuma bisa menganga seperti pintu kulkas yang lupa ditutup. Melihat bakat Jin, ia pun meminta izin untuk membuat parfum tandingan. Parfum yang katanya lebih mengguncangkan dunia dibandingkan parfum milik Pelissier. Dan hasilnya, boom! Begitu dicium, Mr. Montir langsung merasa dirinya naik level ke surga ke-16. Saking nikmatnya, beliau hampir lupa bayar listrik. Karena terlalu kagum, Mr. Montir pun membeli Jin dengan harga sangat mahal. Kayak lagi ngebit barang langka di lelang. Sejak ada Jin,
Omset toko parfum Mr. Montir naik gila-gilaan. Lebih laris dari pas masa kejayaannya dulu. Pokoknya bisnisnya berubah dari sepi kayak kuburan menjadi ramai kayak pasar Tanah Abang abis THR. Jin kemudian meminta Mr. Montir mengajarkannya cara mempertahankan aroma. Mr. Montir mengiyakan, lalu mereka memulai eksperimen menggunakan bunga mawar. Teknik destilasi pun dijalankan. Temperature is vital. When the quicksilver is here, the heat is precise. Sayangnya hasil akhirnya zong total. Parfumnya nggak keluar, yang keluar malah frustasi. Nothing. Jin berpikir terlalu keras sampai akhirnya jatuh sakit. Sakitnya bukan sakit sembarangan. Ini sakit yang bikin Mr. Montir panik karena Jin adalah aset paling berharga miliknya. Saat kondisinya makin parah, Jin tersadar dan bertanya, "Apa ada cara lain untuk menyaring bau?" Mr. Montir mengangguk pelan. Katanya ada teknik lain, tapi hanya bisa dipelajari di sebuah kota bernama Grass, Mekahnya dunia parfum. Mendengar nama itu saja, Jin langsung semangat 80% lebih sehat. Asik! Jin pun berencana pergi ke kota tersebut untuk menimba ilmu dan mencari pekerjaan. Tapi sebelum itu, ia harus memenuhi syarat, membuat 100 racikan formula parfum baru untuk Mr. Montir. Jin setuju. Ia menyelesaikannya lalu berangkat meninggalkan rumah tersebut. Tak lama setelah ia pergi, rumah Mr. Montir roboh dan kabar tragisnya, Mr. Montir meninggal. Jin mendengar hal itu. Namun, ia tidak kembali karena perjalanan barunya sudah dimulai menuju Grass, kota yang akan mengubah takdirnya selamanya. Singkat cerita, berbulan-bulan lamanya Jin berjalan mengarungi perjalanan panjang. Kakinya sudah protes, punggungnya kayak di setengah masak, tapi hidungnya tetap presisi 4K Ultra HD. Sampai suatu hari, di sebuah jalan sunyi, Jin mencium aroma yang sangat ia kenal. Aroma wangi yang pernah mengusik hatinya sebelumnya. Dan benar saja, aroma itu berasal dari tubuh seorang wanita berambut merah. Wanita itu adalah Laura Risi, putri bangsawan bernama Antoine. Jin langsung kayak, oh ini dia bau yang gue cari. Tak lama kemudian, adegan berganti. Tampak seorang wanita sedang memanen bunga. Haven't seen you here before. It's my first season. Jin bekerja di tempat itu. Dan seperti biasa, ia mencoba menyaring aroma tubuh wanita tersebut. Tapi percobaannya gagal total. Cara yang ia gunakan sama sekali tidak bisa menyimpan aroma perempuan itu. Malam harinya, Jin mulai eksperimen lagi. Kali ini lebih aman. Ya, walaupun aman versi Jin itu ngeri juga. Ia mengoleskan lemak binatang ke tangan wanita itu. Awalnya ia hanya ingin mengambil sampel aroma, tapi si wanita menolak dan mengusirnya. Here, take your money. Karena rencananya gagal, Jin pun menghabisi wanita itu. Dark banget tapi ya, itu Jin. Kemudian, tubuh wanita itu ia lumuri dengan kain berlemak, rambutnya ia potong untuk diambil aromanya, dan akhirnya Jin berhasil menyaring bau tubuh wanita itu dengan metode barunya. Ini adalah mayat wanita kedua yang ditemukan minggu itu. Tapi Jin bukannya kapok, malah makin ketagihan. Karena menurutnya parfum dari tubuh wanita itu bikin dirinya kayak nemu cheat anti-stres. Maka Jin melakukannya lagi. Kali ini ia memilih target yang masih perawan. Pada suatu malam, ia mencuri 2 gadis bangsawan, melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, dan berhasil menghasilkan parfum yang sampai menghipnotis majikannya sendiri. What? Yes, Mas. Esok harinya, mayat perempuan kembali ditemukan mengambung di sungai.
Karena korban seorang bangsawan, masalah ini dianggap serius. Rapat darurat diadakan dan ditetapkan jam malam. Coroner had each girl examined. They were all found to be virgins. Sementara itu, Jin makin tak terbendung. Harumnya keterlaluan, aksinya tak terdeteksi satupun. Ia terus mengumpulkan ekstrak dari tubuh wanita-wanita perawan. Tinggal satu aroma lagi yang ia butuhkan, aroma tubuh Laura Risi. Karena pembunuh masih berliaran, ayah Laura memutuskan membawa putrinya keluar kota. Sayangnya Jin dengan penciuman supernya tahu langkah mereka. Ia langsung menelusuri aromanya, bahkan mungkin lebih cepat dari kuda yang mereka tunggangi. Di sisi lain, seekor anjing milik salah satu korban menemukan pakaian tuannya, penuh rambut dan jejak yang mengarah ke Jin. Dengan itu, Jin akhirnya ditetapkan sebagai pelaku. Namun, kabar ini belum sampai ke ayah Laura. Pada suatu malam, Jin berhasil masuk ke kamar Laura. Ia hendak menghabisnya tapi sempat terpana melihat kecantikannya. Bahkan psikopat pun kadang butuh waktu 5 detik untuk kagum. Tapi Jin sudah terobsesi berat. Kecintaan, ketakutan, dan obsesinya bercampur jadi satu. Akhirnya, Laura pun menjadi korban. Dengan ekstrak tubuh Laura, lengkaplah formula parfum yang ia cari. Tak lama kemudian, Jin tertangkap. On your feet! Hands in the air! Ia diadili oleh ayah Laura dan ribuan rakyat. Ketika penjaga hendak membawanya keluar, Jin menghipnotis penjaga dengan parfum racikannya sendiri. Ia dibawa keluar seperti pangeran dalam kereta kencana. Ketika Jin meneteskan sedikit parfum di lehernya, ribuan rakyat langsung terpesona. Bahkan Algojo sampai salah fokus. Puncaknya, Jin mengeluarkan senjata pamungkas, sapu tangan berlemak aroma wanita. Begitu dikibaskan, semua orang langsung terpikat, tersihir. Kacau sekali. Ayah Laura hanya bisa terpaku, bingung harus marah atau ikut trans. Kejadian itu membuat kota Grasse heboh dan kasus pembunuhan akhirnya ditutup. Majikan Jin diputuskan sebagai pelaku karena para petinggi bingung harus menyalahkan siapa. Karena tujuannya sudah tercapai, Jin memutuskan pulang ke kampung halamannya, penuh penyesalan, kosong, dan kehilangan arah. Namun pada akhirnya, ia menuangkan seluruh parfum buatannya ke tubuhnya sendiri. Dan dalam sekejap, orang-orang di kota Paris mengerumuninya lalu menggerogoti tubuh Jin selayaknya zombie. An angel. I love you. Dalam hitungan menit, ia hilang tak bersisa. Film pun tamat. Gelap, tragis, tapi luar biasa. Dan begitulah akhir perjalanan seorang pria dengan hidung paling sadis se-Eropa. Hidungnya keren, tapi moralnya ya nggak usah kita bahas. Dari parfum yang bisa bikin orang jatuh cinta, sampai parfum yang bikin satu kota keracunan perasaan, Jin sudah membuktikan satu hal. Kalau hidupmu wangi, jangan sampai salah pilih tujuan. Nanti wanginya dipakai buat hal-hal yang bikin polisi mikir keras. Oke, Robaners kesayangan, terima kasih sudah ikut menyelam ke dunia gelap penuh aroma tak masuk akal ini bareng Veil of Shadow. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa klik like-nya sambil senyum biar saya ikut kecipratan happiness-nya, subscribe kalau belum, dan share video ini ke teman kalian yang hobinya mendus masa depan orang. Sampai jumpa di cerita berikutnya, yang seperti biasa, gelapnya tetap elegan, horornya tetap sopan, dan humornya ya ala-ala kita lah. Veil of Shadow pamit, jaga diri, jaga pikiran, dan yang paling penting, jangan asal ngendus-ngendus, nanti kebablasan kayak Jin. Sampai jumpa Robaners.